Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aquila Aris Satya Pamuji dengan NIM 2024-236 dan sekarang saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Kak Sheryl dengan mata kuliah SBD atau Sistem Basis Data. Ya, dari soal yang pertama, penjelasan database yang kita miliki. Setelah itu, praktikan digunakan contohnya seperti ya, misalkan memiliki area warung, tampilkan nota pesanan. Habis itu silahkan buat tabel dengan tambahan nama presentasi TAS. Terus tabel tersebut buat primer key dengan namanya yaitu tes. Lalu kolom lainnya berisi primer key dari tabel database yang kita miliki. Dan itu adalah foreign key. Setelah itu, masukkan tiga data random ke dalam tabel presentasi TAS. Setelah itu, hapus satu data random dari tabel presentasi TAS. 7. Buatlah satu kolom baru dengan nama NIM yang kita miliki. Yang ke-8, buatlah kolom NIM menjadi not null. Setelah itu, hapus kolom NIM. Oke. Oke, kita langsung saja. Oke. Dari pertama, saya akan menjelaskan dulu beberapa tentang tabel yang kami buat ini, database yang kami buat. Kami buat database tentang toko elektronik, yaitu DNK Komputer yang ada di Salatiga ini. Untuk yang pertama-tama, itu ada tabel penjualan. Di dalam tabel penjualan di sini, langsung saja kita masuk ke dalam run-nya. Oke, sebentar. Langsung saja. Kita run. Nah, di sini bisa dilihat ada nomor nota, kode produk, kode garansi, subtotal, bayar, kode kasir, tanggal, dan waktu. Di sini, untuk nomor nota adalah sebagai primary key, kode produk, kode garansi, dan juga kode kasir itu adalah foreign key. Langsung saja ke tabel produk. Tabel produk, di sini ada kode produk sebagai foreign key, kode barang, kode layanan sebagai foreign key, dan jumlah ya data biasa. Setelah itu tabel layanan. Di dalam tabel layanan kita langsung run saja di sini. Nah, di dalam tabel layanan terdapat kode layanan, nama layanan, jasa perbaikan, kode komponen, dan kode teknisi. Di sini kode layanan sebagai primary key, kode komponen dan kode teknisi sebagai foreign key-nya. Kita langsung ke tabel barang. Langsung saja. Nah, di kode barang ada kode barang, nama barang, dan juga harga barang. Tidak mengandung foreign key di dalam sini. Setelah itu, kita masuk ke tabel kasir. Langsung saja. Di dalam tabel kasir terdapat kode kasir dan juga nama kasir. Langsung lagi ke kode teknisi. Di dalam kode teknisi, itu terdapat kode teknisi, nama teknisi, dan juga divisi teknisi. Oke, langsung saja kita lanjut ke tabel komponen perbaikan. Di sini mengandung kode komponen, nama komponen, dan juga harga komponen. Setelah itu di kode garansi, kita bisa lihat di sini. Maaf, sebentar. Oke, di kode garansi, ada kode garansi standar, dan kode garansi plus. Kode garansi standar itu sebagai foreign key, kode garansi plus juga sebagai foreign key, dan primary key-nya adalah kode garansi. Setelah itu, kita masuk ke garansi standar. Di garansi standar, ada kode garansi tentunya, dan juga ada durasi. Kode garansinya adalah kode garansi standar sebagai primary key-nya. Setelah itu kita langsung ke garansi plus. Oh, salah. Maaf. Di sini. Nah, di dalam garansi plus, itu ada kode garansi plus sebagai primary key, dan durasi, dan juga ada biaya garansi. Untuk penjelasan singkatnya, mungkin hanya seperti itu. Dan untuk menyambungkan foreign key-nya ke dalam kode ke dalam tabel penjualan, tabel garansi, tabel produk, itu kami menggunakan alter table. Jadi di sini alter table-nya kita masukkan ke dalam garansi, yaitu tadi alter table garansi, add constraint, foreign key, kode garansi standar, foreign key, kode garansi standar, reference, garansi standar, kode garansi standar. Yang ini juga sama, tapi membedakannya hanya reference-nya dan foreign key-nya yang mau kita ambil dari mana. Kalau yang di atas standar, yang di bawah ini adalah plus. Begitu juga seperti yang lainnya, seperti katakan tadi. Di sini kan untuk alter table-nya garansi, jadi kita menuju ke alter table garansi, sedangkan di sini itu layanan, setelah itu ada produk dan juga penjualan. Nah, kami itu menggunakan sistem alter table. Oke.
Hanya seperti itu teman-teman, untuk penjelasan singkatnya saja. Kita langsung masuk ke topik utamanya saja. Di sini saya akan menjelaskan ya dan membuat tabel baru yaitu presentasi TAS tentunya dengan primary key-nya yaitu adalah tes dan untuk tipe datanya sendiri saya mengambil number. Nah, dari kode kasir sampai kode garansi plus adalah foreign key yang ada di dalam tabel yang kami buat. Jadi, seperti tugas yang diberikan di dalam soal, untuk data seterusnya itu adalah foreign key. Primary key yang sudah menjadi foreign key yang terdapat dalam tabel kami. Oke. Langsung jadi kitaran. Oke. Setelah kitaran, tentu saja kita akan melakukan foreign key-nya ke dalam presentasi TS. Nah, kita mulai dari bawah. Oke. Iya. Ini untuk semua tugas yang diberikan sudah saya buat sebelumnya kodenya. Jadi saya tinggal hanya mengeran dan hanya memberikan penjelasan yang singkat tapi namun jelas. Seperti itu teman-teman. Di sini saya sama menggunakan seperti yang sebelumnya, saya menggunakan alter table sebagai media untuk menyebutkan foreign key-nya ke dalam tabel induk presentasi TAS. Nah, setelah semua sudah dimasukkan ke dalam presentasi TAS, untuk foreign key-nya, selanjutnya kita masukkan data yang ada ini ke dalam tabel presentasi TAS. Kita masukkan 3 data random. Kita masukkan, kita insert all, langsung saja kita run. Oke, sudah masuk. Kita cek dulu. Kita cek. Ya, di sini sudah ada tes sebagai primary key, kode kasir sebagai foreign key, kode produk foreign key, kode garansi foreign key, kode komponen foreign key, kode emisi foreign key, kode barang foreign key, kode layanan foreign key, kode garansi standar itu foreign key, kode garansi flash itu juga foreign key. Nah, jadi di sini sudah masuk semua yang ada di dalam tabel presentasi TAS. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menghapus salah satu data yang ada di dalam presentasi TAS, tabel presentasi TAS, yaitu dengan delete from presentasi TAS, di mana atau where, yaitu di tes, dan setelah itu apa nama kolom yang ada di dalam tes ini. Jadi ini teman-teman, yang 10205. Salah, oke. Langsung saja. Oke. Setelah itu kita cek lagi teman-teman, apakah sudah terhapus atau masih ada. Nah, di sini bisa dilihat yang ada hanya yaitu tabel pertama, tabel dan tabel kedua. Hanya ada data pertama dan data kedua. Yang kita hapus adalah data ketiga. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman. Setelah itu kita langsung saja menambahkan kolom baru, yaitu kolom dengan nama NIM kita. Setelah itu kita rubah kolom NIM ini, nomor NIM ini, yaitu not null. Jadi saya menggunakan alter table juga, masukkan ke percentage TAS, kita tambahkan add 67-2024-236. Setelah itu tipe datanya char dengan 10 minimal 10 kalimat di dalamnya atau isinya 10 karena ini menggunakan char. Setelah itu untuk isi defaultnya itu adalah Aquila. Jadi di sini nanti munculnya teman-teman adalah nama saya yaitu Aquila dan not null ini adalah untuk membuatnya ini tidak kosong teman-teman. Jadi untuk defaultnya Aquila dan not null itu nanti akan terisi di kedua kolom ini teman-teman. Jadi untuk di kedua kolom ini tidak akan kosong atau not null lah itu ya istilahnya seperti itu teman-teman. Langsung saja kita coba. Kita run. Nah, berhasil teman-teman. Sekarang kita lihat lagi. Saya lihat presentasi tes. Nah, di sini sudah ada teman-teman seperti yang katakan tadi dengan nama kolomnya itu NIM kita atau NIM saya, maaf, 67-2024-236 dan isinya di sini adalah Aquila. Dan itu tidak kosong atau not null. Karena untuk defaultnya sudah Aquila dan untuk isinya juga tidak not null. Jadi yang di sini mengisi Aquila. Tapi berbeda lagi kalau misalkan di sini kita masukkan tipe datanya varchar.
Nah, di sini kita bisa masukkan di belakang nama kuliah ini bisa kita masukkan tipe data lain teman-teman. Sepertinya atau itu angka, itu kode spesial kita bisa masukkan teman-teman untuk varchar. Nah, setelah semua itu kita masuk ke langkah terakhir yaitu menghapus tabel presentasi TAS. Maaf, salah. Menghapus atau mengedrop kolom NIM itu sendiri. Langsung saja. Oke. Oke, take a read sudah. Kita cek lagi. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, semua ada, tapi yang tidak ada hanya tabel kolom NIM yang sudah kita drop tadi teman-teman. Oke, hanya sekian dari saya. Saya Aquila, Ariswati Pamuji dengan NIM 67 2024. Terima kasih sudah melihat video saya. Dan untuk Kak Sheryl juga terima kasih sudah mengampu dan mengajar kami selama ini. Sukses selalu Kak, Tuhan Yesus memberkati.